Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa, mudah-mudahan saya doakan teman-teman sehat semua ya, jasmani, rohani, dilancarkan segala aktivitas urusannya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa diawali dengan secangkir kopi teman-teman. Wes, luar biasa dengan secangkir kopi hitam nan pekat. Tapi luar biasa ini bikin seger ini. Oke teman-teman, seperti pie ya, bikin seger juga nih. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan beberapa informasi terkait masalah pie ya, walaupun kita tahu ya, intinya pie itu akan melakukan open mainnet di akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ini. Itu perkataan bukan dari media atau pionir atau moderator, bukan, tapi dari core team teman-teman ya. Core team mengatakan bahwa menjelang akhir tahun ya, insya Allah mudah-mudahan baik adanya, berkah adanya, dan sukses semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini dari P-Network Indonesia. Wah, ada kata-kata yang bagus ya, kata-kata yang bagus berdasarkan daripada analisa ya. Ini juga dia bisa memposting kata-kata seperti ini, artinya dia bisa membaca ya, membaca sebuah pergerakan ekologi baru di mana ini akan mempengaruhi perjalanan perekonomian dunia yang semua negara mengarah ke digitalisasi ya. Ini perkataannya, di masa depan di platform Pi akan ada 360 layanan ya, makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan berbagai jenis layanan lainnya. Ini akan menjadi badan ekologi yang besar. Bitcoin di tangan akan membayar semua layanan di dunia di masa depan. Kita dapat melakukan bisnis secara global melalui platform Pi, karena yang kita tahu memang di platform Pi aja dari mulai inti dari 10 ya yang masuk hackathon ini ya. Jadi itu salah satunya juga travel, di sana ada ya buat perjalanan Pitgo, kemudian ada Pichen Mall, Pibarter Mall, dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali. Walaupun pada saat ini memang ya kita akui belum betul-betul normal, terlebih di negara kita, negara Indonesia ini belum betul-betul bisa kita nikmati ya sesuai target yang dulu pernah dikatakan bahwa Juni, Juli, Agustus, dan lain sebagainya. Sekarang udah apa namanya, udah September ya. Jadi kita masih tetap setia menunggu, karena kenapa? Karena memang informasi dan data-data sudah jelas lengkap. Dan memang luar biasa teman-teman ekosistem ini. Waduh, berhubungan dengan ada daripada pertanyaan teman-teman ya, di kolom komentar ada satu pertanyaan yang membuat saya menarik kayaknya untuk saya perjelas ya, untuk saya jelaskan nanti ya. Walaupun memang di video jauh-jauh sebelumnya saya sudah bahas bagaimana itu ekosistem berjalan, keterlibatan daripada vendor dan pionir ya, dilihat daripada segi transaksi, karena di sana ada beberapa yang memang menjadi bahan pertanyaan ya. Nanti kita bahas, oke ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Bang, coba, nah ini kalau yang atas paling tahun 2025 mainnetnya, oke lah, itu pandangannya monggo terserah ya. Kemudian ini ada, Bang, coba bahas kalau nanti mainnet orang semua jual, apakah nggak langsung dam, katanya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang open mainnet nih di penghujung tahun, orang itu kan semua jual tuh, pengen fiat, artinya dia menukarkan ke fiat, mencairkan. Baik itu nanti realitanya apakah memang bisa langsung ke bank, ditukar ke fiat, bank menerima koin kita, apakah memang melalui exchanger. Karena sejauh ini memang core team pernah bilang selama enclosed mainnet tidak akan pernah ada namanya harga value dan ada di exchanger ya. Jadi jelas sebetulnya, jadi nggak perlu diperdebatkan lagi, nggak perlu terkecoh lagi ada data misalkan, oh ini harganya ini di internet, di exchanger ini sekian sekian sekian. Itu hoax semata sebetulnya. Entah apa motivasinya bisa memberikan dengan perhitungan market cap dan lain sebagainya, ya itu sih terserah ya. Kalau dihitung market cap ya, sesuai jumlah daripada supply-nya Pi Network sekian, hasilnya sekian, ya mungkin bisa ya.
Tetapi pada prinsipnya di belakang itu mereka hanya sebatas itu menghitung hasilnya sekian dolar gitu loh. Hanya sebatas itu saja. Tetapi untuk secara mendalam dan detailnya mereka nggak tahu karena mereka bukan core team gitu loh. Nah ini untuk masalah penjualan ya, penjualan koin kita ke fiat itu kan biasanya mempengaruhi volatilitas pasar ya. Kalau kripto lain misalkan Bitcoin atau apa, banyak yang jual, banyak yang memfiatkan, akhirnya value daripada koin tersebut akan dump. Beda dengan supply, ada yang beli ya, buyernya itu besar-besar. Wah, misalkan anggaplah ada 100 pionir, per pionir beri 1 miliar, 1 miliar rupiah misalkan. Nah itu beda, itu akan pump, akan naik ya. Nah ini pertanyaannya, ketika dilihat dari segi pemahaman kripto, betul pasti akan dump ya ketika memang banyak orang yang jual, karena nanti volatilitasnya akan turun. Artinya untuk Pi Network ini saya bisa katakan berbeda ya teman-teman ya. Akan sedikit saya jelaskan sepengetahuan dan sekemampuan saya. Jika memang kurang, jika memang salah ya silakan dibetulkan, dikoreksi ya. Tetapi sepemahaman saya berdasarkan data-data dan analisa dari beberapa waktu ke belakang ya, kita pahami bersama bagaimana perkembangan dan pergerakan daripada Pi Network ini. Jadi gini teman-teman, ketika Pi Network ini open mainnet, anggaplah banyak sekian persennya orang itu menjual. Tetapi di sini kita harus ingat, yang pertama dari awal itu sudah ada yang namanya lock up. Ya, lock up ini akan berpengaruh menahan daripada volatilitasnya tinggi atau jauh. Ya, loncatnya jauh misalkan hingga membuat dump. Nah, di sini core team sudah mempersiapkan, yang pertama adanya lock up. Ada yang setahun, ya ada yang 3 tahun, 90%, ada bahkan 100%. 100% 3 tahun. Wow, nunggu 3 tahun kan seperti itu. Yang pertama itu kita harus ingat lock up. Ketika lock up itu kan kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya, hingga 900 juta sekian. Ketika supply-nya 1 miliar, artinya hanya sekian persen yang ada di pasaran ya, yang aktif di putaran marketnya itu hanya ada sekian persen dari 1 miliar. Contoh seperti itu misalkan ya. Nah, tapi kalau hanya seperti itu saja masih lemah, belum kuat. Kenapa saya bilang masih lemah, belum kuat? Karena yang paling kuat dominan di Pi Network ini adalah utilitas ya. Beberapa kali saya ucapkan di video saya, kita lihat utilitas, jumlah utilitas yang sekian hari. Teman-teman kalau coba buka di Twitter, coba ya, sering baca, wah itu luar biasa sekali. Setiap hari itu utilitas nambah terus. Kadang-kadang saya nggak habis pikir loh, gila luar biasa ini kayaknya akan lebih daripada ekspektasi kita. Ekspektasi kita mungkin utilitas hanya sekian ribu misalkan, anggaplah 1000. Tapi faktanya jika setiap hari bertambah itu akan lebih banyak dan lebih besar teman-teman, luar biasa. Oke, sekarang banyak orang yang menjual ya koin Pi-nya demi kebutuhan. It's okay, itu real. Tetapi ketika sudah jadi uang fiat, kira-kira kemana itu larinya? Berarti beli barang ya, beli makanan dan sebagainya. Nah, ekonomi berputar tuh, ekonomi di luar daripada perputaran ekosistem Pi ya. Oke, seperti itu. Namun secara tidak langsung para vendor ketika itu sudah seperti itu akan berjalan teman-teman. Bisa kebayang nggak kalau misalkan contoh simpelnya 10 vendor ya, ada 10 vendor saat ini masih tertahan tidak maksimum perputarannya, karena memang terutama di Indonesia, karena memang terkendala di lancarnya daripada marketplace ya. Karena marketplace setahu saya sampai saat ini kita belum bisa order. Kita belum bisa order di Bitchain Mall, kita belum bisa order di Barter Mall dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ketika nanti sudah open semua, aktif semua, bahkan cross bordernya dapat, artinya lintas negara
transaksinya sudah betul-betul bisa dilakukan, ya, ini nggak ngaruh teman-teman. Karena kenapa? Karena vendor pun jalan, dia pasang barang, dibeli sama CoinPay, ya. CoinPay dia bisa dipiatkan. Nah, setelah dipiatkan, artinya di situ sudah open minded ya. Setelah dipiatkan, dia bisa belanja barang lagi, dijual lagi, dibayar lagi sama Pionir sama koin, seperti itu. Akhirnya perputaran itu terjadi. Ketika ekosistem berjalan seperti itu dan bukan hanya satu utilitas, ingat kuncinya. Makanya kan saya bilang, saya pernah bahas underlay. Underlay yang paling kuat untuk Pi Network ini adalah utilitas, ya. Terlebih utilitas di sana ragamnya luar biasa sekali, berbagai sektor. Makanya kan kenapa ini berhubungan kuat dengan komoditas, saya bilang. Karena utilitasnya ini beragam, bukan hanya satu bidang saja, bukan hanya satu jalur saja teman-teman. Marketplace yang hadir pun itu luar biasa. Produk yang diciptakan di dunia ini bukan hanya ribuan, puluhan ribu, bukan. Bahkan bisa miliaran produk berputar, terlebih ketika sudah nanti ada cross border, lintas negara, open, waduh, itu udah nggak bisa ke Bandung teman-teman, ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Kalau saya melihat seperti itu, artinya apa? Artinya kenapa Nicholas pernah bilang seperti ini? Saya dengan bahasa saya ya, artinya tidak sesuai dengan kata-kata dia karena saya nggak hafal, tapi saya paham gitu loh. Saya ingat dia bilang seperti ini. Saya menciptakan ini, ya, artinya menciptakan CoinPay ini untuk kebutuhan, bahasa sederhana dia. Sebenarnya ini salutnya sama Nicholas ini, bahasanya tidak terlalu meninggi, ya. Dia sederhana. Dia bilang CoinPay itu anggap buat kebutuhan harian kalian, seperti itu. Jadi hingga masa tua kalian itu akan tetap aman dan safety. Dan saya ciptakan ini artinya bukan hanya untuk sesaat, ya, tapi untuk long life, jangka panjang, dan memiliki stabilitas yang baik. Artinya stabilitas di sini untuk value. Dia bilang pernah memiliki value yang stabil. Dia pernah bilang seperti itu. Nah, kenapa dia berani seperti itu? Karena underlay-nya ini yang kuat. Karena dia pernah memahami perkataannya, pernah dia bilang ingin yang menopang dia itu betul-betul dari ekosistem yang terbentuk dari ribuan, bahkan mungkin bisa nanti lebih banyak, puluhan ribu utilitas. Ini makanya kan saya selalu berpegang teguh karena pemahaman saya terhadap omongan Nicholas, ya. Kemudian dengan adanya realita yang ada, fakta yang ada, informasi yang kita dapat bahwa utilitas Pi Network ini nggak bisa diremehkan karena mengglobalnya ini luar biasa, ya. Makanya kan saya bilang ini nomor satu, nggak bisa. Yang lain itu belum ada yang sampai sanggup seperti Pi Network, belum ada, ya. Baru Pi Network ini yang bikin saya benar-benar kuat banget yakin bahwa ini nggak bisa value kalau cuman sekedar $5, $10, $100. Saya bisa katakan bahwa utilitas sebanyak apapun kalau value-nya segitu itu nggak cukup, supply-nya itu nggak cukup. Kalau 1 miliar supply, bayangin utilitas anggaplah 1.000, ya, 1.000 atau bisa lebih lah, ribuan utilitas, ya. Dimana ketika ekosistemnya sudah berjalan, semua marketplace-nya sudah all out produknya, ya, artinya sudah ready stock semua. Saya rasa nggak bisa dihitung lah, nggak masuk akal kalau dihitung dengan cara market cap. Ya, memang ini kripto, perhitungan kripto, dan ada yang membahas tentang tunduk terhadap aturan kripto global, betul. Tetapi saya juga pernah bahas di video sebelumnya tentang hybrid. Ini kenapa saya selalu katakan Pi Network ini hybrid, karena kenapa? Sebagai mata uang kripto, tetapi juga ini bisa dikatakan mata uang digital.
karena semua lini dia bisa masuk. Ini luar biasanya Pi Network. Makanya untuk memastikan bahwa cara pandang saya, paradigma saya terhadap Pi Network ini nyambung atau tidak, relevan atau tidak, hanya waktu yang bisa membuktikan nanti ketika open mainnet. Bahkan makanya saya curiga kemarin saya pernah katakan, ini jangan-jangan ini loh, jangan-jangan marketplace itu running semua ketika open mainnet on track. Bisa jadi dibarengin, bisa jadi karena langsung stabilitasnya dapat, karena udah dipatok dengan value yang ada. Ini luar biasa. Jadi nggak bisa dianggap ya kalau cuman $10 sekian dolar ya udah paling gagal hitungannya, seperti itu. Jadi ketika pertanyaan akan DAM, sulit kalau buat saya ya. Teman saya siapa ini? Kajinatul ya, Mas Kajinatul ini, saya rasa kalau untuk DAM pandangan saya ini sulit Mas, sulit sekali ya, karena underlay-nya bukan underlay kayak yang lain. Kalau yang lain kan underlay bisa dolar toh udah. USDT itu kan dolar underlay-nya ya. Kemudian ada underlay gold. Nah, kalau underlay gold berarti hitungannya dilihat daripada kapasitas gold di mana. Misalkan anggaplah total di dunia, gabungan dari negara ini ada berapa ton emas, ini berapa ton digabungkan dijadikan underlay, misalkan contoh seperti itu. Tetapi ini mencakup keseluruhan, emas masuk, perak masuk. Kalau Pi Network itu apapun yang berhubungan dengan komoditas, baik itu biji-bijian, peternakan, apapun yang ada di dunia ini masuk gitu loh. Utilitasnya itu gila emang. Makanya saya pikir ketika underlay-nya sudah mencakup global, segalanya itu udah nggak bisa dihitung teman-teman ya. Itu cara pandang saya. Makanya kan saya bilang sharing kita. Kalau memang salah ya kasih koreksi di kolom komentar, kasih masukan boleh. Jadi DAM mungkin ada, tetapi gimana ya, saya memandang kok sulit gitu ya. Mungkin ada DAM juga ya, kayak emas lah turun tapi sedikit gitu, tapi nanti naik lagi. Ntar ada emas turun lagi, yang ada nanjak terus. Kalau saya melihat seperti itu, karena semakin tinggi teknologi, semakin digunakan cost atau pembiayaan semakin banyak, utilitas semakin banyak, artinya perputaran semakin besar, semakin tinggi. Ya, seperti itu. Ya, oke ya. Saya rasa jelas buat Mas Kajinatul. Ya, saya rasa untuk masalah DAM and PAM-nya, kalau paradigma saya seperti itu. Ya, oke. Informasi selanjutnya ini ada dari Pi Network ya. Untuk akun resmi dari Pi Network, we are committed to bringing the power of blockchain to more people by improving the current experience, the building value for everyone. Check out this exclusive interview with V founder Nicholas Kokalisi. Jadi dia bilang, kami berkomitmen membawa kekuatan blockchain kepada banyak orang untuk menyatu kepada pengalaman atau membangun nilai kepada setiap orang ya. Jadi koinnya ini tujuannya adalah masuk ke berbagai lini orang masyarakat ya, berbagai lini kehidupan. Ini betul-betul kekuatan blockchain ini ingin di blow up oleh core team. Luar biasa ya. Nah, ini artinya ya, kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain gitu ya, betul. Lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada dari informasi ya. Kita seperti biasa campur, kita lihat informasi dari sana dari sini, perkembangannya seperti apa. P-Chain Mall Indonesia Official ini, order button is on PCM core teams decisions. Only 5 countries that do a pilot barter pace the pilot. Oh, jadi inilah kita artikan langsung lah ya biar cepat. Tombol order ada pada keputusan PCM City. Nah, ini hanya 5 negara katanya yang melakukan tahap pilot barter. Barter pilot artinya barter otomatis ya, untuk mengevaluasi sistem tersebut. Namun para pionir Indonesia tidak melihatnya sebagai proses evaluasi. Nah, ini ada apa ya? Kok bisa P-Chain Mall Official Indonesia bisa mengatakan demikian? Maksudnya apa ya teman-teman? Coba ya, bisa disimak ya. Tombol order pada keputusan PCM ya. Hanya 5 negara katanya melakukan tahap pilot barter. Oh, berarti Indonesia nggak masuk ke 5 negara ini teman-teman barter. Kenapa?
Namun para pionir Indonesia tidak melihat sebagai proses evaluasi. Nah ini ya, jika sistem sudah siap akan ada lebih banyak negara yang dapat melakukan barter di P-Chain Mall. Kenapa dikatakan di sini ada kata namun para pionir Indonesia tidak melihatnya sebagai proses evaluasi? Mungkin ya inilah penyakit kita, penyakit orang kita. Kalau nggak nyinyir ya apa namanya saling menjatuhkan, ya menjatuhkan, kemudian tidak menghargai proses banyak juga ya. Jadi apa ya? Ya ini bisa terjemahkan sendiri masing-masing lah teman-teman ya. Untuk perkataan namun para pionir Indonesia tidak melihatnya sebagai proses evaluasi. Nah ini saya kurang nyaman gitu. Kurang nyaman ya. Mungkin ada sedikit cara pandang yang berbeda ya. Jelas sih memang pionir tidak semua ya. Pionir juga walaupun pionir ya, tapi cara pandangnya tidak semua sama seperti itu teman-teman ya. Oke lah. Nah ini ada info ya, saya sekalian bahas, saya nggak mau dihususin satu video, saya langsung bawa di video ini untuk tokopi.id teman-teman. Ini informasinya sudah ada di Play Store, katanya begitu, di Play Store, dan kemudian silakan download kemudian daftar. Nah ini tampilan di Play Store seperti ini teman-teman. Nah jadi ini untuk loginnya dan ini untuk registration. Jadi kalau misalkan teman-teman mau download silahkan. Ini ada registrasi, klik registrasi aja, kemudian diisi data nama lengkap sesuai KTP tentunya, nomor induk KTP, jenis kelamin, nomor handphone, email, dan ada di sini membutuhkan kode referral teman-teman. Nah saya memang tidak dapat kode referralnya kemarin sampai saat ini belum daftar teman-teman, sebetulnya belum daftar ya, karena saya yang pertama belum dapat kode referral, kemudian yang kedua saya masih ingin memantau dulu ya, memantau dulu pergerakan dan perjalanan daripada koperasi ini seperti apa. Karena gini, saya baca regulasi koperasi ini, bahwa nanti ya seperti umumnya aturan koperasi di Indonesia teman-teman. Jadi tiap bulan kita kalau nggak salah ada yang namanya minimal 20.000 masuk untuk kas ya, atau tabungan wajib mungkin seperti itu, 20.000 per bulan ya. Kemudian ada lagi ada aturannya, teman-teman bolehlah carilah, dicek di website juga ada ya. Nah ini saya tampilkan hanya permukaan awal di aplikasinya Play Store ya, seperti ini. Nah teman-teman kalau misalkan memang mau join silahkan didukung untuk pergerakan daripada para pionir atau para leader Indonesia ya, seperti itu. Tapi saya pribadi mengambil langkah dan keputusan untuk tidak daftar dulu. Nanti mungkin saya akan menyusul seperti itu teman-teman ya. Teman-teman kalau misalkan memang mau duluan silahkan. Nanti ada kewajiban pembayaran apa, ada yang wajib tiap bulannya, ada yang buat yang lain-lainnya ada ya, seperti itu. Ini ada foto KTP, selfie juga, silahkan. Oke. Kemudian ini ada dari moderator ya. Ini di chat, tapi ini luar ya, di luar. Ini ada deep swag katanya. Ini crypto mining question. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa ya, why can we have voice? Kenapa kita nggak dapat notifikasi di email, kata dia. Jadi email itu nggak bunyi teman-teman. Jadi kenapa pertanyaan seperti ini? Gini, jadi kan about the latest tentang pengembangan yang terakhir dan media ya tentang Pi Network, bahwa akan lebih diekspansikan lagi untuk mengingatkan pionir-pionir yang tidak aktif, yang udah lama. Nah ini pertanyaan dia, kenapa nggak ada notifikasi? Nah di sini kan dijawab ya, kalau untuk masalah mendapatkan pionir-pionir yang tidak aktif ya, di sini katanya itu untuk biar supaya nggak aktif itu kembali mining, kembali nambang ya. Dia nggak tahu, katanya, saya nggak tahu kalau pengingatnya itu melalui email. Jadi artinya si moderator ini nggak tahu bahwa akan ada pengiriman email untuk mengajak kembali untuk aktif mining. Nah di sini dia tambahin bahwa sebetulnya kalau masalah untuk notifikasi itu mungkin ya nih
ada saudara atau siapa yang nggak aktif teman-teman boleh diingatkan kembali. Ini saya hanya mengingatkan saja bahwa di email itu kan tidak ada notif ya teman-teman ya. Jadi cukup kita manual buka saja di inbox, atau kalau misalkan di inbox belum ada juga ya kita coba iseng-iseng buka di kotak spam ya. Kotak spam barangkali masuknya ke spam. Kadang ke spam itu bukan berarti selalunya negatif teman-teman. Kadang-kadang itu berbenturan dengan aturan handphone kita. Jadi dia nggak masuk ke inbox, dia masuknya ke spam gitu ya. Jadi kalau misalkan memang di inbox nggak ada, barangkali di spam ada, ya udah buka aja kan gitu. Untuk kasarnya membangunkan lah yang tidur supaya aktif mining lagi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bagi yang belum mengerti, misalkan itu kok nggak ada dari core team untuk ajakan lagi apa segala macam, saudara atau teman siapa ya bilang aja bahwa kalau di inbox nggak ada, coba buka di kotak spam ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini sebagai penutup ada video yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Silahkan teman-teman dilihat, diartikan. Saya nggak nge-review ya, saya nggak bahas dulu ya untuk videonya, karena ini video udah yang saya buat direkod udah panjang banget. Artinya saya ditutup dengan video ini ya. Silahkan dipahami, dipelajari. Artinya ini ada makna tersendiri ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik teman-teman ya, saya tutup duluan dan silahkan videonya disimak, barangkali ini informasi, video ini informasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, on the very topical issue of blockchain technology, digital assets, and cryptocurrencies, let me say two things. First is that there is no question that blockchain technology generally, and cryptocurrencies in particular, will in the coming years challenge traditional banking, including reserve banking, in ways that we cannot yet imagine. So we need to be prepared for that seismic shift, and it may come sooner than later. The traditional system of money and accounting, and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The U.S. is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure of whether